Kalau sudah dalam kondisi seperti ini, diriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu." Thumma tala qawlahu ta'ala, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Inna akhdahu alimun syadid." Ayat ini di dalam surat Hud. Di dalam surat Hud kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu menunda-nunda azab. Coba, Allah itu menunda-nunda azab untuk seorang yang berbuat zalim atau dalam sekup negeri dan kampung yang berbuat kezaliman dengan segala jenis kezaliman, sampai-sampai kalau mereka masih tetap diberi waktu nggak mau taubat, diberi waktu ditunda, tidak mau kembali kepada jalan Allah, maka kata Allah, setelah itu kata Rasulullah, ditimpakan kepada mereka azab secara menyeluruh, tak seorang pun bisa selamat. Tak seorang pun dari yang berbuat zalim itu bisa selamat dari azab Allah. Tapi Allah sudah tunda. Sudah ditunda. Ikhwani fid din, barakallahu li wa lakum. Di dalam surat Al-An'am Allah menyebutkan sebuah ayat yang lebih parah dan lebih mengerikan dibandingkan yang baru saja kita sebutkan. Hati-hati, jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma nasu ma dzukiru hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan wa hum mublisun." Ketika mereka, kata Allah, penduduk negeri tersebut sudah melupakan, melalaikan, mengabaikan berbagai nasihat dan teguran yang mereka telah diingatkan dengannya. Diingatkan untuk tidak berbuat kesyirikan, diingatkan untuk mentaati Rasul, diperingatkan untuk menjalankan syariat Allah, diperingatkan untuk menghentikan berbagai kezaliman, tetapi enggak peduli, nasu ma dzukiru bih, mengabaikan, meninggalkan semua yang telah diingatkan dengannya, semua petua, semua nasihat. Maka kata Allah, di saat seperti itu, fatahna alaihim abwaba kulli syai', justru aku bukakan untuk mereka pintu-pintu rezeki, pintu-pintu dunia dari semua sisinya. Dibukakan oleh hayah terus. Pertaniannya tambah berhasil, perkebunannya tambah melimpah, hasil buminya semakin banyak, fasilitas-fasilitas duniawinya semakin mudah, kesehatan badannya semakin meningkat, anak-anaknya pada sehat, negerinya aman, dalam keadaan mereka terus bermaksiat, terus diulur oleh Allah. Sampai ketika mereka berbangga, menyangka diri mereka itu orang-orang atau kaum yang dicintai oleh Allah. Alhamdulillah saya sehat, rezeki juga ini, alhamdulillah, mungkin karena ibadah ya, mungkin karena zikir-zikir kita ya. Nah, padahal dia bermaksiat kepada Allah di sisi lain. Beberapa zikir yang dia ucapkan bukan bentuk-bentuk zikir yang diajarkan oleh Nabi. Berbagai amalan dan ucapan yang mereka ucapkan, yang mereka sangka itu pembelaan terhadap orang-orang lemah dan yang semisalnya, ternyata itu adalah kezaliman besar. Merasa sedang melakukan amalan kebaikan, dibiarkan oleh Allah. Di saat seperti itu,
sudah berbangga karena serba berhasil, serba sukses. Di saat itu kata Allah, aku timpakan azab secara menyeluruh. Fa'idhahum mublisun. Tiba-tiba mereka itu merasa putus asa, pesimis, gak mau bangkit lagi, putus asa sudah. Hancur. Berbeda ketika orang ditimpa musibah masih mau bangkit, masih mau berbuat, masih mau taubat, mau berbenah. Itu masih mending. Kondisi yang terakhir ini sudah dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak punya kemauan apa-apa. Terkait dengan ayat ini ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Rasulullah menyatakan, "Idza ra'aitallaha yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Thumma tala qawlahu ta'ala, "Falamma nasu ma dhukiru bih fatahna 'alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Kata Rasulullah, jika Anda melihat atau mendapati seorang hamba yang Allah limpahkan kepadanya dunia, rizki, harta, kesehatan, pengikut, dan yang lainnya dari berbagai urusan dunia, dalam kondisi orang itu bermaksiat kepada Allah, ketahui bahwa sesungguhnya itu adalah makar dari Allah mengulur-ngulur dia. Nah, kemudian Rasulullah membacakan ayat yang tadi kita dengarkan. Ayat di surat Al-An'am dibaca oleh Nabi. Nah, maka ya ikhwan, kita sekarang mencoba menengok apa yang ada pada diri kita, keluarga kita, teman kita, kampung kita. Apakah termasuk kondisi yang pertama, ditimpa azab, sengaja disegerakan azab agar bertaubat, dan memang harus segera bertaubat. Kalau tidak, dihancurkan, diluluh lantakan oleh Allah. Atau kita jenis yang kedua, yang sengaja diulur-ulur oleh Allah. Berbuat maksiat, bisnisnya sukses. Berbuat maksiat lagi, perdagangannya berhasil. Berbuat maksiat lagi, anaknya sehat-sehat. Dan seterusnya. Hati-hati. Bagaimana kita bisa menyadari? Dengan apa? Pertama, mohon kepada Allah agar dibantu untuk bisa menyadari. Yang kedua, banyak merenung. Renungi. Iya, saya tadi bermaksiat ini, pagi jam sekian bermaksiat ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Tapi kenapa saya dapat rezeki ini hari ini? Kenapa saya tadi mendapatkan keuntungan lumayan dari perdagangan saya? Coba koreksi. Hati-hati. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri ketika menjelaskan ayat terakhir yang kita sebutkan ini, kalau ada seorang hamba merasa aman dari kemungkinan makar Allah terhadapnya, dalam keadaan dia bermaksiat, sudah jangan diharap lagi orang seperti ini. Hancur dia. Hancur. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walladzina kazzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, bisa mendustakan sebagaimana orang-orang kafir terdahulu tidak mau beriman sama sekali, menolak dan menuduh Nabi Muhammad yang membuat-buat Al-Quran dan mengarangnya. Ya.
Bisa pendustaan di sini yang bersifat nisbi dalam pengertian dia tidak mau mengamalkan dan beriman terhadap isi-isinya. Yakin Al-Quran datang dari Allah, ketika diperintah untuk begini enggan dan tidak mau berbuat, tidak mau beramal dengan maknanya. Maka kata Allah, sanastadrijuhum, kami akan ulur-ulur mereka min haitsu la ya'lamun, dalam keadaan mereka enggak menyadari. Wa umli lahum, aku tunda-tunda azab untuk mereka. Inna kaidi matin, sesungguhnya makar aku terhadap orang-orang seperti itu sangat kokoh. Hati-hati kita tinjau, kita koreksi, dievaluasi, kita evaluasi. Maka dari itu, dari beberapa keterangan ini, tentu tidak ada jalan keluar bagi kita semuanya. Tidak ada jalan keluar bagi kita semuanya, siapapun dia, entah itu pribadi, entah itu kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga atau kepala kampung atau seterusnya. Kecuali kembali kepada Allah, kembali kepada syariat Allah, kembali kepada bimbingan kitab suci yang Allah turunkan untuk kita, kembali kepada bimbingan dan sunnah Rasul, bimbingan beliau dalam seluruh aspek dan lini kehidupan yang beliau ajarkan untuk kita. Tidak ada jalan lain. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, dan ini solusi bagi semua musibah. Wahai kepala rumah tangga, wahai kepala kampung, dan semuanya, dengarkan baik-baik ayat-ayat ini. Allah yang berbicara. Kata Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dan orang-orang yang berpaling dari peringatanku, berpaling, kata sebagian ulama, zikri yakni Al-Quran, berpaling dari syariat Al-Quran, sesungguhnya mereka itu akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Sempit sekali. Rizkinya sempit walaupun banyak. Sempit, dia banyak rezeki tapi enggak merasakan nikmat rezeki itu. Tiba-tiba habis, sebentar untuk ini, sebentar. Enggak ada kepuasan batin, tidak ada kepuasan iman. Sempit hubungan kemasyarakatannya. Saling mencurigai, mau naruh sepeda motor khawatir hilang, mau naruh ini khawatir dicuri, ya. Rumah harus dikunci dengan kunci yang rapat, di pagar ini ada siskamling, ada itu, ini, itu. Sempit. Nah. Dan tingkat kesempitan yang lainnya terus. Termasuk musibah dan malapetaka ini. Bagi siapa? Wa man a'rada an dzikri. Dan orang-orang atau barang siapa yang berpaling dari Al-Quranku ini. Coba, berarti dari sini ada sebuah teguran bahwa kita harus belajar Al-Quran, agar kita tidak tergolong orang-orang yang berpaling darinya. Belajar Al-Quran dari awal. Bukan sekadar belajar membacanya, itu juga wajib. Belajar membaca Al-Quran wajib terhadap setiap pribadi. Wajib belajar. Kalau setelah belajar masih nggak bisa, masih tertatih-tatih, maka Allah beri udzur baginya. Namun bagi yang nggak belajar dan salah-salah, nggak ada udzur baginya. Ayo belajar. Ini Al-Quran. Kemudian belajar makna dan tafsirnya untuk kita mengetahui siapa Allah, siapa Rasul, hukum-hukum yang ada ini apa saja. Bagi orang-orang yang sudah berumah tangga, ada aturan-aturan rumah tangga di sini.
Ada. Tidak kemudian menikah, kemudian selesai. Enggak. Tidak. Ada aturan-aturan rumah tangga di dalam Al-Quran. Ayo kita kembali. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang a'rada, berpaling meninggalkan aturan Al-Quran. Semua pihak harus disosialisasikan belajar Al-Quran. Kursus belajar Al-Quran. Kursus atau belajar kajian-kajian tentang tafsir Al-Quran harus memasyarakat. Jangan cuma kajian per pekan, sementara baca korannya tiap hari. Mencari informasi dari koran tiap hari, bahkan dia beli. Untuk mencari informasi dari Al-Quran, seminggu sekali itu pun males-malesan, kadang datang, kadang gak datang. Hujan sedikit jadi alasan. Ya, jangan khawatir kita termasuk orang-orang yang a'rada, berpaling dari Al-Quran. Ikhwani fid din, barakallahu li wa lakum. Ini yang pertama, bahwa kita harus kembali kepada syariat Allah, syariat Al-Quran. Bagi orang yang berjual beli, bagi orang yang bertransaksi jual beli dalam kehidupannya seharian, baik dia sebagai penjual ataupun sebagai pembeli. Enggak perlu Ustaz saya belajar ilmu perdagangan karena saya bukan pedagang. Ya, kalau Anda bukan pedagang, setidaknya Anda sebagai apa? Pembeli. Maka pedagang dan juga pembeli harus belajar aturan-aturan jual beli ada di dalam Al-Quran. Beberapa aturannya yang kemudian dirinci oleh Rasulullah SAW. Nah, dan berbagai aturan-aturan yang lainnya. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah memuliakan kita semuanya. Yang kedua adalah kita semua yang ada di sini dan seluruh masyarakat untuk terselamatkannya negeri kita dari berbagai musibah ini harus benar-benar mengenal siapa Rasulullah SAW. Apa posisinya? Apa konsekuensinya bagi seorang yang telah menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, perhatikan baik-baik. Kita lihat sekarang banyak orang-orang Muslim, kaum muslimin yang melanggar perintah-perintah Rasul, yang bahkan bukan sekedar melanggar karena hawa nafsunya, karena kepentingan hawa nafsu dia, kelezatan-kelezatan duniawi yang dia kejar, sehingga menghalangi dia mengikuti petua dan syariat Rasul. Bukan hanya itu, bahkan sampai pada tingkat mengolok-ngolok, melecehkan, istihza kepada sunnah Rasulullah SAW. Sekarang banyak ini. Coba antum lihat di masyarakat. Ketika diingatkan, maaf saudaraku, bapak, ini perbuatan seperti ini dilarang oleh Rasul. Contoh yang kecil dalam pandangan kita, tetapi itu besar di sisi Allah. Minum dengan tangan kiri. Biasa kan sekarang? Minum dengan tangan kiri di acara resepsi, di rumah. Ya. Ketika diingatkan, maaf saudaraku, sebaiknya pakai tangan kanan. Kalau dibilang, misalkan, karena maaf adat di sini nggak pantas seorang minum dengan tangan kiri. Oh, adat, iya, adat, malu karena melanggar adat. Tetapi ketika disebutkan, maaf bapak, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita meminum dengan tangan kiri dan memerintahkan kita meminum dengan tangan kanan. Wah, itu sih terlalu kaku. Kalau kamu masih membahas seperti ini, ya umat Islam ini ketinggalan.
Lihat itu orang-orang kafir sudah naik ke bulan. Kita masih membahas minum harus pakai tangan kanan. Coba. Ketika disebut ini kebiasaan kampung di sini Pak, itu pakai tangan kanan. Oh ya minta maaf ya. Subhanallah. Ketika disebut nama Nabi, dilecehkan. Ini sudah bukan zamannya. Kita zaman terbuka sekarang ini, keterbukaan, bebas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adat istiadat di atas kedudukannya, di atas Nabi Muhammad SAW. Ini terjadi. Ketika disebutkan sunnah Nabi yang lainnya dan perintah Rasul. Maaf Pak ya, kadang-kadang kita pun nggak mau menyuruh orang-orang langsung masalah maaf saja, masalah lehya, masalah apa, jenggot misalkan. Tapi dia memulai, kenapa sih kok pakai jenggot gitu? Nah, kita jawab dengan baik. Ya kebetulan Nabi Muhammad SAW, Nabi saya dan insya Allah Nabi Bapak kan, ya, memerintahkan begitu Pak. Memerintahkan kepada kaum pria mukminin untuk membiarkan lehyahnya atau jenggotnya itu tumbuh, biarkan, jangan dipotong. Wah itu kan kotor itu ya, itu tidak bersih itu. Ya, sementara Islam itu senang kepada kebersihan dan keindahan. Jadi memang sudah kacamata bersih dan indah yang ada di benak dia itu sudah berbeda dengan kacamata bersih dan indah menurut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kacamata bersih dan indah menurut sebagian saudara kita ini, iya kacamata bersih menurut orang-orang Barat dan indah menurut orang-orang Barat. Kita sudah kalah sebelum bertempur, sudah dijajah kita sebelum diserang. Coba. Ketika disebut, misalkan, oh maaf Pak, ini kebiasaan di daerah kami secara turun-temurun memakai ini Pak. Oh iya, ini adat istiadat, iya, oh ya perlu dilestarikan ini. Ya. Budaya bangsa. Nah, subhanallah, Nabi Muhammad dihina, dilecehkan. Oh saya nggak melecehkan Nabi, lah itu. Apa itu? Ucapan apa itu? Anda katakan bahwa ini sudah tidak relevan dengan zamannya, ini ketinggalan zaman. Orang-orang kafir sudah naik bulan, kita masih di bumi. Ya, memang kita masih di bumi. Bapak mau naik bulan, naik. Nah, kok repot urusan naik bulan? Silahkan naik bulan. Belajar kan naik bulan. Ya. Apakah kemudian orang-orang liberalis yang minder di hadapan orang-orang kafir itu belajar Islam dari orang-orang kafir? Ini kan terbalik. Mestinya orang Islam mengajarkan Islam kepada orang-orang kafir. Yang berangkat ke Eropa, Amerika dan yang lainnya itu orang-orang yang berilmu tentang Islam untuk mengajarkan. George Bush, Bill Clinton dan yang lainnya mengajarkan Islam dan tauhid. Bukan kita umat Islam belajar tentang Al-Quran dari Van Basten, wala Van der Plas ataupun Van yang lainnya. Kebalik, Rasulullah SAW ketika mengutus sahabatnya yang bernama Mu'adz. Siapa Mu'adz itu? Salah satu ulama dan fuqaha sahabat. Diutus untuk menemui ahlul kitab. Untuk apa? Belajar Islam. Untuk bertanya tentang Taurat kepada mereka. Menanyakan tentang Injil kepada mereka. La. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Datang diutus ke negeri mereka sebagai pengajar. Sebagai pihak muallim. Barakallahu fikum. Ajarkan kata Rasulullah kepada mereka tauhid. Ajarkan kepada mereka tata cara sholat. Bahwa Allah telah wajibkan kepada mereka sholat. Kalau sudah mau bertauhid.
dan seterusnya dari beberapa syariat Islam. Bukan belajar ke sana, belajar Islam kepada musuh-musuh Islam. Hasilnya ya seperti yang sudah kita dengar di IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam salah satu acara ospek dalam waktu yang tidak lama ini, beberapa mahasiswa baru memakai kaos tertulis di bagian punggungnya, Tuhan pun saya tantang. Allahu Akbar. Apa ini? Di mana ucapan ini? Di diskotik? Di mana ya akhi? Di Netherlands. Ucapan ini di Leiden atau di mana? Ucapan ini di sebuah kampus memakai dan meminjam nama Islam. Masih belum lupa dari ingatan kita peristiwa di IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Semuanya pakai nama Sunan. Di Bandung sana masih ingat kan kita ucapan beberapa mahasiswa dalam acara ospek Anjinghu Akbar sebagai pengganti Allahu Akbar. Yang mengucapkan ini putra-putri muslimin. Kalau yang mengucapkan ini orang di Denmark, orang di Jerman, wah demo di Bundaran HI, marah, nyamuk. Ya. Ini loh di negeri kita ini terjadinya. Kita sedang masuk ke dalam ruangan bebas Tuhan. Wah. Menjerit histeris para mahasiswanya. Bukan di kampus Trisakti. Bukan. Ya ikhwan, perhatikan baik-baik ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Waspada kata Allah. Hati-hati orang-orang yang selalu menyelisih perintah Nabi. Mulai dari urusan yang dianggap kecil tadi, minum dengan tangan kanan dan tidak boleh minum dengan tangan kiri. Yang dianggap kecil, saya katakan dianggap kecil oleh kebanyakan orang. Walaupun itu besar karena keluar dari lisan Nabi. Nah ini perhatikan, menunjukkan besarnya masalah ini kata Allah. Waspada, hati-hati kata Allah. Yang mengancam ini siapa? Yang punya lautan. Yang mengancam ini siapa? Yang punya langit. Yang punya bumi, punya gunung, punya angin, punya petir, dan punya segala sesuatu. Wa ala kulli syai'in qadir, yang maha mampu atas segala sesuatu. Ini Allah yang berkata dan mengancam. Falyahdzar, hati-hati, waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi, antusibahum fitnah, akan menimpa kepada mereka fitnah dalam urusan agamanya, au yusibahum adzabun alim ay fid dunya, atau menimpa kepada mereka azab yang pedih, yakni di dunia ini. Hati-hati, sebabnya apa tadi? Melanggar perintah Rasul. Berapa banyak perintah Rasul dilanggar? Berapa banyak amalan-amalan, ritual-ritual yang dilakukan dan diyakini sebagai ibadah ternyata bukan bagian daripada sunnah Rasul, bukan dari apa yang dicontohkan oleh Nabi. Coba kita perhatikan, tiap hari, pagi, siang, sore, malam, Rasulullah dilanggar perintahnya, tidak diamalkan sunnahnya. Maka inilah salah satu sebab musibah. Kalau kita mau cari jalan keluar, wahai umat Islam, wahai yang bertanggung jawab di negeri ini, tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Allah dan Al-Quran, kembali kepada Rasul dan sunnahnya. Ya. Aturan-aturan yang diterapkan kebanyakan adalah aturan-aturan yang bertentangan dengan Islam. Suami istri cerai,
Suami sudah bekerja lama mengumpulkan hartanya, berdagang dan yang lainnya, sudah punya rumah, punya mobil 2, rumah 2, kemudian cerai. Setelah cerai kena aturan apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Aturan apa kalau sudah terjadi cerai? Apa? Gonogini. Bagi-bagi harta. Lah ini syariatnya siapa ini? Gonogini ini. Di Al-Qur'annya siapa ini gonogini ini? Nabi yang mana yang mencontohkan dan meneladankan kepada kita seperti ini? Aturan dari mana? Ya, bagi-bagi harta. Kezaliman itu. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kata Allah. Jangan kalian memakan harta sebagian kalian yang lainnya dengan cara yang batil. Ya subhanallah, ya subhanallah. Kembali kepada syariat. Terapkan syariat Allah. Tidak harus dalam pengertian penerapan syariat Islam itu harus kita berteriak-teriak di jalan-jalan, berdemo, unjuk rasa dengan spanduk-spanduk, menuntut pemerintah untuk mengesahkan perundang-undangan tentang syariat Islam. Nggak perlu. Malah yang ada nanti keributan dan keributan. Karena di situ ada pembisik-pembisik yang membisikkan kepada pemerintah kita, semoga Allah memberi hidayah dan taufik kepada pemerintah kita dan dilindungi mereka dari pembisik-pembisik jahat. Sudah, dakwahkan kepada masyarakat, dakwahkan kepada saudara kita, saudara misan, saudara pona, bibi, paman, tetangga, kanan, kiri, depan, belakang. Ayo kita menerapkan syariat Islam sebelum kita dihinakan oleh orang-orang kafir. Dan sebelum Allah turunkan azab, ayo Pak, ayo Bu, sampaikan dengan hikmah. Gunakan cara-cara yang hakim, yang hikmah, penuh dengan ilmu. Tinggalkan cara-cara yang anarkis. Jangan pakai cara-cara yang brutal. Karena Rasulullah tidak membimbingkan cara berdakwah seperti itu. Ayo kita semua berdakwah. Dakwah tidak hanya terbatas di masjid. Ayo. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita perbuat untuk membenahi umat ini? Jangan kita hanya menuding pemerintah yang salah, pemerintah yang salah, pemerintah yang salah. Pemerintah itu bukan untuk dituding, untuk dinasehati. Ya? Untuk dinasehati. Itu pemerintah. Maka kita sebagai rakyat cobalah berbenah. Salah satu musibah dan malapetaka, salah satu bencana itu adalah dalam bentuk dikuasakannya di atas kita ini pemerintah yang zalim. Salah satu musibah yang Allah timpakan kepada suatu kaum adalah adanya penguasa atau pemerintah yang zalim. Apa dalilnya bahwa itu adalah musibah? Dan kenapa Allah timpakan musibah dalam bentuk ini? Apa sebabnya? Allah menyatakan, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Dan demikianlah kata Allah, aku kuasakan, aku jadikan penguasa sebagian orang zalim yang jahat, kejam, terhadap orang-orang zalim yang lainnya. Bima kanu yaksibun, disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Kalau kita menuding ini pemerintah yang zalim, ketahui ketika menuding ini sebagian jari kita ini ke kita. Zalim nih, kita kamu zalim kita. Kita yang zalim. Kalau kita nggak zalim, ya, maka
pemerintah kita dengan izin Allah akan baik. Pasti itu sudah. Coba antum terapkan. Yakini ini. Ya. Yakini ini. Barakallahu fikum. Nah, di masyarakat kita, apa sih yang masih tersisa dari kemaksiatan yang belum dilakukan? Coba sebutkan sebuah kemaksiatan belum dilakukan di masyarakat. Jangan menghitung ketaatan yang belum dilakukan. Ya. Jangan menghitung amal ibadah yang belum dipraktekkan oleh masyarakat. Hitung dosa yang belum diterapkan. Coba siapa yang bisa menyebut? Saya tunggu. Nah, diadakan sayembara. Dosa apa yang belum dilakukan? Nah, maksimalnya kalau ada yang bisa menyebut, kamu ketinggalan informasi, ketinggalan zaman, barakallahu fiik. Apa yang antum sebut itu sudah dilakukan di sana, di sini, di situ. Nah, ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum, maka tidak ada jalan keluar kecuali kita semua berbenah, kembali kepada syariat. Nah, mulai dari skup terkecil yang kita anggap kecil, rumah tangga. Coba orang-orang yang meneriakkan syariat Islam dan menuntut dengan cara-cara yang tidak legal menurut Islam, kalau seandainya diterapkan, diwajibkan, pertanyaannya, masyarakat kita punya kesiapan? Kalau sudah masyarakat kita tidak punya kesiapan, yang ada adalah protes. Coba diwajibkan kepada seluruh perempuan memakai hijab yang syar'i. Diwajibkan kepada semua pihak jam sholat 5 waktu, seluruh kegiatan, toko-toko, perdagangan, pertanian, tinggalkan sholat di masjid. Ini yang terkait dengan urusan-urusan yang zahir, belum yang lainnya. Kalau masyarakat protes, oh ya, nggak boleh protes loh. Kalau protes, gimana? Ya terpaksa sikat. Oh sikat. Nah, antum ini hidup sendiri di dunia. Negara kita ini sendiri hidupnya. Negara kita pun dipantau oleh kekuatan-kekuatan asing dan kaki tangannya sudah ada di sini. Pihak-pihak yang menamakan dirinya LSM akan membela menurut bahasa mereka kepentingan dan hak orang-orang lemah. Ya. Bisa rontok itu pemerintahan, roboh ketika masyarakat tidak mau atau menolak syariat Islam yang dipaksakan karena kondisi yang seperti ini sekarang. Nah, barakallahu fikum. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Yaitu berdakwah, melakukan pendidikan Islam sejak usia dini, mensosialisasikan kemauan untuk bersyariat Islam mulai dari sekup rumah tangga. Aqim daulatal Islam fi ahlik tuqam fi ardik. Tegakkan negara Islam itu bermula dari rumah tanggamu. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menegakkannya di bumimu, di negaramu. Sekarang kita lihat dari sekup terkecil rumah tangga mau menerapkan Islam, mau mereka diterapkan aturan Islam, ada tamu perempuan di dalam, yang laki dipisah. Anak dan istri suruh pakai jilbab yang betul. Wah, anaknya protes. Wah, apa nggak bisa papa, manggilnya aja papa sudah. Nggak mau manggil abi, manggil umi, manggil abah, papa, mami. Ya. Nah, lu kenapa Ustaz nggak boleh? Ya, itu orang-orang yang minder. Tapi, ya, gimana sih? Nah, kok nggak boleh pakai baju yang gini? Begitu nggak boleh, dia bisa menuntut sekarang. Anak sekarang pergi kantor polisi, dilayani, dilaporkan, kemudian kepada bidang HAM. Nah, barakallahu fikum.
Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kondisi inilah yang sekarang harus menjadi tanggung jawab kita semuanya. Menjadi tanggung jawab ana dan antum untuk melakukan pembenahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dan masyarakat muslim untuk selalu mereka menjadi orang-orang yang kembali ke jalan Allah, bisa mengambil pelajaran dari berbagai musibah yang menimpa kita. Setidaknya kita yang hadir di tempat ini sekarang mengevaluasi dan tidak merasa aman dari makar Allah, tidak merasa aman kemungkinan datangnya azab baik kepada negeri kita atau kepada pribadi-pribadi kita. Karena perasaan aman atau merasa aman dari kemungkinan datangnya azab itu adalah salah satu dosa. Antum tanyakan kepada diri kita masing-masing. Antum tanyakan, apakah kita orang yang takut kepada azab dan mengambil pelajaran, ataukah kita orang yang merasa aman bahwa diri kita nggak akan kena azab tersebut? Perasaan seperti ini adalah termasuk dosa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman, kata Allah, dari kemungkinan datangnya azab di malam hari, di saat mereka lelap tidur? Merasa aman, kita tidur enak, tidak takut ada kemungkinan adanya gempa anak istri kita di malam hari? Atau mereka merasa aman dari kemungkinan datangnya azab Allah di waktu duha? Seperti ini sekarang waktu duha, mulai dari terbitnya matahari dan mulai meninggi hingga datangnya waktu zuhur, itu adalah waktu duha. Wahum yal'abun, dalam keadaan mereka bermain-main dengan dunianya, sibuk cari kerjaan, cari rizki, yang itu, yang ini, yang bermain, yang santai, semuanya merasa aman. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Tidaklah orang-orang yang merasa aman dari kemungkinan datangnya makar Allah terhadap dirinya, terhadap keluarganya, atau terhadap negerinya, kecuali orang-orang yang akan merugi, hancur dia. Maka dari itu, jangan sampai kita jatuh kepada sebuah dosa yang diistilahkan oleh para ulama al-amnu min makrillah, merasaan aman dari kemungkinan makar Allah sedang Allah lancarkan terhadap dirinya, sedang Allah lakukan terhadap dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan iman untuk kita menjadi hamba-hambanya yang siap dan rela menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin dan negeri-negeri kaum muslimin dimanapun mereka berada. Dari waktu yang tersisa di siang hari ini, kita manfaatkan untuk diskusi dan tanya jawab, kurang lebih 15 sampai 20 menit insyaallah. Nah.